Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Awaludin, NIM 19234097, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Yang pertama, buku hukum. Buku hukum adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid sehingga menjadi satu kesatuan yang berisi dan membahas hukum-hukum tertentu seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain. Di sini saya mengambil contoh buku hukum perdata. Selanjutnya ada buku bidang lain. Menurut Kurniasi, buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Buku disusun menggunakan bahasa sederhana, menarik, dan dilengkapi gambar, serta daftar pustaka. Di sini saya menggunakan buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya buku rujukan. Buku referensi disebut juga buku rujukan yang menurut Kamus Besar adalah buku yang memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pemakai, seperti kamus, ensiklopedia, atlas, dan lain-lain. Di sini saya mengambil contoh atlas. Selanjutnya, himpunan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti contoh gambar. Selanjutnya, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Seperti contoh gambar. Selanjutnya, laporan penelitian hukum. Laporan penelitian merupakan suatu media atau dokumen komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama pembaca yang ditargetkan atau yang berkepentingan dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut, seperti contoh gambar. Kemudian, hasil seminar hukum. Laporan kegiatan seminar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang biasanya dibuat sebagai bukti bahwa kita sebagai pembuat laporan benar-benar telah melakukan atau mengikuti apa yang tertulis di dalam laporan tersebut, seperti contoh gambar. Selanjutnya, naskah akademis. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, seperti contoh gambar. Selanjutnya, clipping bidang hukum. Clipping adalah suatu kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, atau sumber lain. Setelah itu, potongan tersebut disusun dalam sistem tertentu pada suatu bidang seperti kertas, kartu, karton, dan lainnya untuk dijadikan bahan dokumentasi, seperti contoh gambar. Selanjutnya, berita negara. Berita negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya, seperti contoh gambar.
Selanjutnya, lembaran negara. Lembaran negara adalah publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan, dan perundangan yang dikeluarkan oleh badan, lembaga, atau pemerintah. Seperti contoh gambar. Selanjutnya, lembaran daerah. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur. Seperti contoh gambar. Selanjutnya, himpunan berseri. Himpunan berseri adalah suatu terbitan keputusan menteri tertentu yang diterbitkan dengan nomor berurutan secara berseri, terus-menerus, atau berkala. Seperti contoh gambar. Selanjutnya, majalah hukum. Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, serta analisa atau tinjauan putusan lembaga peradilan. Seperti contoh gambar. Selanjutnya, majalah lain. Majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan secara berkala, misalnya mingguan atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi, yang ditujukan pada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dan dimengerti oleh banyak orang. Contoh yang saya ambil yaitu majalah kampus. Selanjutnya, surat kabar. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual, mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Seperti contoh gambar. Selanjutnya, brosur dan pamflet. Di sini saya mengambil contoh pamflet. Pamflet adalah lembaran kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berkaitan antara yang satu dan yang lainnya, serta tidak memiliki cover ataupun jilid. Umumnya, pamflet memiliki isi informasi yang lengkap terkait suatu produk atau jasa, seperti contoh gambar. Kemudian, compact disc. Compact disc atau yang biasanya lebih kita kenal dengan sebutan CD adalah piringan yang berbentuk bundar yang terbuat dari logam maupun juga plastik. CD akan menyimpan data. Data tersebut kemudian direkam, seperti contoh gambar. Baik, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.